Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anggraini, NIM 06041281924057 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Soal pertama yaitu jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru. Penting bagi seorang guru untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan peserta didiknya, karena seorang guru akan berperan dalam pembentukan karakter seorang anak. Guru juga harus memahami pada usia berapa peserta didiknya mampu berpikir secara abstrak. Dengan memahami hal tersebut, dapat membantu guru dalam mengambil tindakan saat menghadapi peserta didiknya, serta dapat mengetahui bagaimana cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah yang timbul pada peserta didiknya saat proses pembelajaran, serta memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk mempelajari perkembangan dan pertumbuhan peserta didiknya. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini ada kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik atau faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Di dalam kondisi fisik ini ada faktor gizi dan faktor asupan makanan. Seorang anak harus memiliki dan diberikan gizi yang cukup dan asupan makanan yang cukup dan baik agar pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara semestinya dan tidak ada keterlambatan dan gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada cacat dan penyakit. Cacat dan penyakit ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya pengaruh genetik karena adanya kelainan berupa penyimpangan kromosom. Kedua ada ibu yang kurang gizi saat mengandung, obat-obatan dan alkohol yang dikonsumsi seorang ibu saat mengandung, radiasi, baik radiasi dari handphone atau radiasi dari sinar ronsen. Selanjutnya ada penyakit yang diderita oleh seorang ibu saat mengandung dan gangguan keadaan emosi pada ibu saat mengandung. Selanjutnya ada kondisi psikis. Kondisi psikis ini sangat berkaitan dengan kondisi fisik dan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ada lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, dan kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Untuk faktor lingkungan non-fisik, yaitu faktor non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang berkenaan dengan faktor non-fisik adalah faktor psikososial, yaitu stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, serta pola asuh kasih sayang dari orang tuanya. Yang ketiga, jelaskan hakikat belajar anak. Hakikat pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Pengalaman belajar menurut Piaget terkenal dengan teori konstruktivistik. Pengalaman belajar menurutnya adalah berlangsung dalam diri setiap individu melalui proses konstruksi pengetahuan, bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan dengan skema. Skema terbentuk dari pengalaman. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. 4. Deskripsikanlah secara singkat kaitan antara pertumbuhan fisik atau jasmani dengan perkembangan intelektual anak.
Seorang mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual sejalan dengan bertambahnya usia dan pengalamannya. Pertumbuhan fisik terjadi sangat cepat pada usia-usia muda seperti anak-anak dan remaja. Terjadinya kelainan dalam pertumbuhan fisik tentu juga mempengaruhi perkembangan intelektual seorang anak. Ketidakpercayaan diri seseorang yang memiliki kelainan fisik atas orang-orang di sekitarnya akan membuat dirinya menjadi tertutup dan sulit mengembangkan kemampuan intelektualnya. Padahal, belum tentu orang yang memiliki pertumbuhan fisik yang bagus juga memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Fisik hanyalah penunjang atas berkembangnya intelektual seseorang. Dengan fisik yang bagus, tentu seseorang dapat mengapresiasikan kemampuan intelektualnya dalam berbagai cara. 5. Deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Kaitan antara perkembangan intelektual dengan emosi anak yaitu jika seorang anak mengalami gangguan emosi atau ketegangan emosi, ini akan menghambat dan mengganggu konsentrasi belajar mereka. Apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam berbicara. Nah, hal ini akan mengganggu dan menghambat perkembangan intelektual anak dalam proses belajarnya. 6. Deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan bicara anak. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, menurut Karl Buchler, ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara, dan yang kedua, untuk menimbulkan reaksi sosial, dan yang ketiga, fungsi untuk melukiskan suatu keadaan secara objektif. Nah, berdasarkan teori ini, perkembangan bahasa anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bicara anak. Jika seorang anak perkembangan bahasanya masih kurang baik, maka perkembangan bicaranya juga kurang baik. Jadi, jika seorang anak sudah mempunyai perkembangan bicara yang bagus, maka perkembangan bicaranya juga akan bagus. 7. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif, serta sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Istilah kebutuhan dan dorongan merupakan bagian dari motivasi yang biasanya juga disebut dengan motif. Motif adalah suatu keadaan, kebutuhan, dan dorongan yang disadari yang membawa kepada terjadinya suatu perilaku. Sedangkan motivasi merupakan stimulasi atau rangsangan agar perilaku terjadi sesuai dengan yang dikehendaki. Motif dan motivasi selalu ada pada setiap orang. Seorang di dalam melakukan sesuatu tindakan selalu didorong oleh motif-motif tertentu. Istilah kebutuhan yaitu setiap hal yang timbul secara naluri yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Istilah dorongan yaitu menurut saya berarti menggerakkan, yaitu seseorang yang menggerakkan orang lain untuk menuju hal-hal tertentu seperti hal-hal positif. Bisa juga seseorang yang digerakkan oleh orang lain untuk menuju hal-hal yang positif atau hal-hal lainnya. Dan istilah motif yaitu adalah faktor internal yang membangun, membimbing, dan mengintegrasikan perilaku seseorang. Motif timbul dari hasil pembelajaran, juga didasarkan pada emosi dan tidak terlihat dari perilaku yang ditunjukkan. Sebenarnya kebutuhan dan dorongan ini merupakan bagian dari motif. Contoh motif yaitu misalnya seorang siswa yang memilih kegiatan ekstrakurikuler di mana mereka ingin meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, mereka termotiv untuk mengikuti ekstrakurikuler yang mereka inginkan tersebut. 8. Bagaimana ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak? Ada beberapa sikap yang sering ditampilkan para remaja dalam kelompok, yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas yang selalu ingin sama dengan anggota kelompok yang lain, juga menarik perhatian dengan cara menonjolkan diri dan menaruh perhatian kepada orang lain.
dan menentang otoritas, serta sering menolak aturan dan campur tangan orang dewasa untuk urusan pribadinya. Perkembangan pola orientasi sosial pada diri remaja pada umumnya mengikuti suatu pola tertentu. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.